Banyak orang bertanya, apa saja kunci sukses dari penyelenggaraan blended learning maupun hybrid learning? Tentu saja apapun jenis metode pembelajaran atau model pembelajaran, tujuan pembelajaran adalah yang utama. Tujuan ditentukan terlebih dahulu. Karena blended maupun hybrid adalah pendekatan atau cara untuk bisa mencapai tujuan itu. Nah, setelah tujuan tercapai, karena kita bersifat campuran atau bauran, maka kita harus memilih platform pembelajaran yang tepat. Ada banyak sekali platform-platform teknologi pembelajaran yang tepat seperti learning management system, virtual classroom, smart whiteboard, dan lain sebagainya. Pilih platform atau aplikasi yang dapat mendukung proses pembelajaran menuju tujuan yang telah Anda tetapkan, terutama dengan melihat karakteristik peserta didik, situasi dan kondisi mereka masing-masing. Habis itu barulah susun jadwal pembelajaran yang terstruktur. Karena jadwal pembelajaran ini penting karena merupakan bagian dari strategi agar tujuan pembelajaran tercapai. Kan kita tahu untuk mencapai tujuan pembelajaran harus ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan itulah yang nanti akan menjadi jadwal pembelajaran. Jadwal ini harus terstruktur agar pencapaiannya bisa jelas. Nah, ini penting baik yang untuk offline maupun yang untuk online. Baik yang bersifat sinkronus maupun yang bersifat asinkronus. Sinkronus artinya semua orang tampil, bertemu, berinteraksi pada saat yang sama. Seperti kelas-kelas konvensional, offline maupun online. Sementara asinkronus, mereka bisa belajar kapan saja secara fleksibel. Tanpa harus bertemu pada waktu dan tempat yang sama. Kemudian penting sekali dalam blended dan hybrid learning itu menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi. Variasi ini sangat penting karena pengalaman saya memperlihatkan setiap sesi pembelajaran itu pasti unik. Ya, tidak mungkin satu topik pembahasan hanya bisa tercapai dengan menggunakan pendekatan yang sama. Misalnya ada 8 topik semuanya pendekatannya sama, berbasis ceramah atau berbasis proyek, semua tidak. Setiap sesi pembelajaran pasti unik dan kita pilih mana strategi atau metode pembelajaran yang tepat. Baik secara online, offline maupun kombinasi keduanya. Nah, satu lagi juga yang penting, karena kita memanfaatkan teknologi pasti selalu ada masalah. Nah, jangan sampai peserta didik terganggu pembelajarannya karena menghadapi masalah teknis. Oleh karena itu, kita harus menyediakan dukungan teknis yang selalu standby. Atau zaman modern orang mengatakan sebagai call center atau help desk. Jadi ketika siswa maupun guru mengalami masalah, bisa menghubungi help desk atau call center agar masalah tersebut bisa terselesaikan secepat mungkin dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, dalam konteks ini evaluasi terhadap pembelajaran hybrid dan blended karena memang masih baru diterapkan di muka bumi ini dalam konteks menggunakan teknologi termutakhir, maka kita harus berani melakukan evaluasi secara terus-menerus dan berdasarkan evaluasi itu kita melakukan perbaikan-perbaikan secara terencana, gradual. Nah, inilah gunanya evaluasi formatif yang selama ini kita kenal. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, penting sekali kita perhatikan bahwa blended learning maupun hybrid learning membutuhkan strategi yang khusus dalam penerapannya. Bukan saja memindahkan model konvensional ke dalam internet begitu saja tanpa mempersiapkan dan menentukan strategi yang tepat. Terima kasih.